حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan berbagai macam sifat-sifat manusia, sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang munafik. Itu semua telah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang menjelaskan sifat orang beriman adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Di dalam ayat tersebut ada penjelasan tentang sifat orang beriman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Allah ini didahului oleh pernyataan Allah di mana ada sebagian orang yang mencintai berhala-berhala, mencintai Tuhan-Tuhan selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Ini yang disebut dengan mahabbah syirkiyah. Syirik dalam bentuk cinta. Mereka bukan orang-orang yang tidak mencintai Allah, tidak. Mereka mencintai Allah, tapi mencintai selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu, yuhibbunahum. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut, tandingan-tandingan tersebut, yuhibbunahum ka hubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Kemudian Allah menegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman tidak demikian. Mereka adalah orang-orang yang sangat besar cintanya kepada Allah. Cinta mereka kepada Allah melebihi cinta mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Itu ciri orang yang betul, yang jujur imannya. Dan ayat ini sebagai cermin buat kita. Mari kita jadikan cermin. Seberapa besar cita kita kepada Allah. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang dicela oleh Allah, di mana kita mencintai selain Allah seperti kita mencintai Allah. Bahkan mungkin kita lebih mencintai selain Allah daripada mencintai Allah. Maka tengok keimanan kita masing-masing dari rasa cinta kita. Siapa yang lebih kita cintai? Jawaban itu akan menunjukkan kualitas iman kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena orang yang beriman, yang jujur imannya, yang kuat imannya, yang kokoh imannya, pasti dia lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah. Para jamaah yang saya muliakan, tentunya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar pengakuan di bibir, bukan sekedar ucapan lisan. Kalau ucapan lisan, semua orang pasti ketika ditanya, kamu cinta kepada Allah, apakah kamu lebih besar cintanya kepada Allah atau cinta kepada selain Allah? Oh, cinta kepada Allah. Kamu cinta kepada Allah? Saya cinta kepada Allah. Kamu pengen surga? Saya pengen surga. Lisan. Tapi di dalam Islam, sebagaimana konsep iman, lisan itu belum dianggap jujur jika tidak didukung oleh keyakinan hati dan amal perbuatan. Cinta kita belum terbukti kalau tidak didukung dengan apa? Dari keyakinan hati. Betul nggak Allah lebih besar di hati kita daripada selain Allah? Betul nggak hati kita sejalan dengan ucapan kita? Dan betul nggak perilaku kita menunjukkan bahwa Allah lebih kita cintai daripada selain Allah? Maka ketika ada salah seorang sahabat Nabi datang, ya, bertanya tentang Nabi bertanya kepada salah seorang sahabatnya tentang iman. Dia ditanya tentang apakah Anda beriman? Dia mengatakan, ya saya beriman. Apa pertanyaan lanjutan dari Nabi? Apa bukti keimananmu? Maka perkataan saudara-saudaraku dimuliakan Allah harus kita buktikan dengan ucapan. Ada keterangan dari Imam Ibnu Juzai rahimahullah. Beliau memberikan penjelasan yang sangat indah mengenai hakikat cinta kepada Allah. Beliau berkata, "I'lam anna mahabbatallah idza tamakkanat minal qalbi dhaharat atharaha 'alal jawarih." Ketahuilah, jika mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam kokoh di dalam hati, tamakkanat, maka tanda-tandanya akan tampak nyata pada anggota tubuh. Kalau cinta betul-betul bersemayam, tertanam kokoh di dalam hati, akan terlihat dalam perilaku dan perbuatan. Akan terlihat dari sikap. Bagaimana tanda-tanda itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari seorang hamba? Ibnu Juzai merangkumnya dalam beberapa sikap. Yang ini tentunya bisa kita jadikan bahan evaluasi bagi kita semua. Yang pertama kata beliau, al-jidd fi ta'atih wal hirs ala mardatih. Orang yang lebih mencintai Allah, dia akan sungguh-sungguh dalam ketaatan dan sangat bersemangat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencintai Allah, dia pasti akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.
dan sangat berusaha mencari ridhonya Allah. Itu tanda orang cinta kepada Allah. Bukankah kalau kita mencintai seseorang, kita akan selalu berupaya untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada apa yang kita cintai? Bukankah kalau kita mencintai seseorang di dunia ini, kita berusaha untuk mencari ridhonya? Demikian pula jika seseorang mencintai Allah, dia akan berupaya bersungguh-sungguh dalam beribadah, karena ibadah itulah sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Tengok ibadah kita, ma'asyiral muslimin. Kemudian tengok, lihat siapa yang kita kejar ridhonya dalam kehidupan ini. Apakah Allah menjadi satu-satunya yang paling kita utamakan ridhonya? Ataukah bos kita, pemimpin kita, yang lebih kita cari ridhonya daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawaban itu yang akan menunjukkan di mana posisi cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, وَتَلَذَّتْ بِمُنَاجَاتِهِ. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah akan menikmati bermunajat. وَالْأُنْسُ بِذِكْرِهِ. Dan merasa tenang ketika berzikir mengingat Allah. Bukankah kita akan gembira ketika dekat dengan kekasih? Bukankah kita akan berlama-lama ketika dekat dengan kekasih kita? Demikian pula kalau Allah menjadi Tuhan yang betul-betul kita cintai. Sudah masuk menjadi Tuhan yang betul-betul kita cintai. Kita pasti akan bersenang-senang ketika dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengaku cinta, Pak. Sholatnya telat. Keluar dari masjid lebih awal. Sholatnya telat, keluarnya paling cepat. Lalu kita mengatakan cinta kepada Allah. Terkadang keluarnya terlambat bukan karena zikir, Pak. Nunggu nasi dibagi. Wah, ini bukan cinta kepada Allah, itu cinta kepada sego bungkus. Ya. Orang cinta kepada Allah itu dia diamnya. Kenapa? Karena dia menikmati ibadah. Menikmati ketaatan. Bukan tidak boleh kita nunggu nasi bungkus, tidak apa-apa, Pak. Itu namanya rezeki. Ya. Tapi jangan sampai kita ke masjid karena dorongan nasi bungkus dan sego piringan, Pak. Dorongan ke masjid karena kita rindu untuk bermunajah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kata beliau, warridha biqada'ihi wasyauq ila liqa'ih. Ridha terhadap ketetapan Allah dan rindu bertemu dengan Allah. Itulah orang cinta kepada Allah, Pak. Ridha terhadap ketetapan Allah. Tak mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita gak ridha dengan ketetapan. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan, itulah yang kita terima dan kita yakin itulah yang terbaik dalam kehidupan saya. Karena saya mencintai Allah dan Allah mencintai saya. Allah tidak mungkin menzalimi saya. Semua keputusan Allah ada hikmah di baliknya. Hanya saya perlu bersabar dan terus mendekat kepada Allah. Wasyauq, dan rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Juzai, wa khurujud dunya minal qalbi, keluarnya keterikatan dunia dari hati. Ma'asyiral muslimin, bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali, bukan berarti kita tidak boleh cinta dunia sama sekali. Manusia secara fitrah senang dengan dunia. Tapi yang tidak boleh adalah keterikatan. Keterikatan yang membuat hati kita terikat. Sehingga fokus dan usahanya hanya kepada dunia. Ini namanya cinta berlebihan. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan lepas. Karena hatinya terikat dengan Allah, maka ikatan-ikatan yang lain otomatis terputus, terlepas. Lihat bagaimana sikap kita ketika mendengar panggilan Allah.
Ada urusan duniawi, ada panggilan Allah. Mana yang lebih kita dahulukan? Itu akan melihat sejauh mana atau siapa yang menjadi siapa yang lebih kita cintai. Dipanggil sholat duhur, sholat asar, sholat Jumat. Apakah hati kita masih sibuk dengan dunia ini, ataukah kita sudah rindu sekerah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kata beliau, wa mahabba kulli man yuhibbuhullah. Orang yang mencintai Allah pasti akan mencintai apa dan siapa yang dicintai oleh Allah. Otomatis, Pak. Kalau kita mencintai Allah, pasti kita akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Pasti kita akan mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah. Maka orang yang mencintai Allah, dia pasti akan mencintai orang-orang beriman. Dia pasti akan mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia pasti akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Inilah tanda-tanda yang disebutkan oleh Ibnul Juzai rahimahullah terkait dengan bukti kecintaan yang kuat, bahwa kecintaan itu tidak hanya ucapan, tapi harus ada bukti. Dan mari kita kuatkan cinta kita kepada Allah dengan senantiasa, yang pertama, terus mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, terus kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita hidup 24 jam. 24 jam, tidak satu detik pun berhenti nikmat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita bisa mencintai Allah kalau kita terus dekat dengan kalam Allah, dengan Al-Quranul Karim. Yang keempat, perbanyak doa, minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum, jika kita betul-betul merasakan cinta kepada Allah, ini salah satu cirinya yang disebutkan oleh Nabi. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah pasti akan merasa nikmat ketika beribadah. Kalau kita ibadah masih terasa berat, ibadah masih terasa beban, kita belum menikmati sholat, maka kita belum betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih cintanya Allah. Silakan mencintai orang-orang, silakan mencintai apa yang memang bisa kita cintai, namun jangan sampai lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang disebutkan oleh Allah, yaitu hamba-hamba yang beriman, yang rasa cintanya kepada Allah lebih besar, lebih kuat daripada kepada siapapun. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.